Filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan, karena ia menjadi landasan untuk memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan pendidikan, serta tujuan dan nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan. Hubungan di antara keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan, sementara praktik pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Lalu, filsafat ilmu itu mengawasi eksistensi. Filsafat membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan itu diperlukan, atau apa objek kajian ilmu pendidikan. Seperti apa yang pernah kita bahas melalui kajian ontologi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek yang jelas, yaitu manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, dan pembentukan kepribadian. Maka dari itu, pendidikan itu diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lalu ada memperkuat keilmiahan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan saja, tapi harus memiliki dasar ilmiah. Nah, filsafat ilmu itu membantu menyusun teori pendidikan, menentukan metode penelitian, atau menguji kebenaran pengetahuan pendidikan secara rasional dan empiris. Melalui kajian epistemologi, pendidikan diarahkan agar menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, evaluasi, dan penelitian tindakan kelas. Lalu yang terakhir ada menjaga nilai dan moral pendidikan. Pendidikan tidak bebas nilai. Tujuan pendidikan berkaitan dengan pembentukan manusia yang baik, berkarakter, dan bermoral. Nah, disinilah aksiologi itu berperan, seperti menentukan manfaat ilmu pendidikan, menilai apakah suatu kebijakan pendidikan manusiawi atau tidak, dan menjaga agar pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual saja, tapi juga etika dan tanggung jawab sosial dikedepankan. Lalu, kenapa sih filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis? Nah, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama. Yang pertama ada ontologi, yaitu membahas apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa hakikat belajar dan pengetahuan. Contohnya, kalau di pembelajaran modern, peserta didik itu bukan dipandang gelas kosong, tetapi individu aktif yang memiliki potensi dan. Lalu yang kedua ada epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, di mana yaitu membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode belajar dan penelitian yang tepat, dan validitas suatu teori pendidikan. Contohnya, guru itu tidak hanya menggunakan ceramah, tapi bisa juga diskusi, proyek, eksperimen, dan penelitian, agar proses belajar lebih ilmiah dan aktif. Lalu yang ketiga ada aksiologi atau nilai dan manfaat. Aksiologi ini membahas untuk apa pendidikan dilakukan, nilai moral apa yang harus dibangun, manfaat ilmu bagi manusia itu apa. Contohnya, membuat kurikulum itu di dalamnya tidak hanya mengajar nilai ujian, tapi juga membangun karakter, toleransi, dan kepedulian sosial. Nah, karena ketiga aspek ini, filsafat ilmu itu mampu menganalisis pendidikan secara menyeluruh, dari hakikatnya, prosesnya, hingga tujuan dan dampaknya. Adapun contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu dalam kebijakan pendidikan, dengan adanya kebijakan merdeka belajar, menekankan bahwa peserta didik itu memiliki kebebasan berpikir dan berkembang sesuai potensinya. Ini sesuai dengan pandangan filsafat humanisme dan konstruktivisme. Lalu dalam kurikulum yang berbasis kompetensi disusun berdasarkan pertimbangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh karena itu, kurikulum sekarang menekankan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, literasi digital, dan pendidikan karakter. Nah, dalam proses pembelajaran, guru itu menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, karena siswa itu dianggap aktif membangun pengetahuan sendiri. Dalam penelitian, tindakan kelas menunjukkan epistemologi pendidikan seperti masalah pembelajaran itu diamati, dicari solusinya, terus juga diuji melalui tindakan, dan juga dievaluasi secara ilmiah. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu itu menjadi fondasi utama ilmu pendidikan karena menjaga hakikat dan identitas pendidikan, terus juga memastikan pendidikan berkembang secara ilmiah. Sebaiknya
praktik pendidikan yang bermakna akan terus mengejar gagasan dan refleksi baru yang memperkaya filsafat ilmu. Oleh karena itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling memperkuat demi terciptanya pendidikan yang ilmiah, humanis, dan relevan dengan perkembangan zaman.